Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, nikmat-nikmat yang tiada terhingga, nikmat hidayah keimanan terutama. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur dan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia dengan sunnah-sunnah tuntunan ajarannya sampai akhir kehidupan kita, hingga nanti pada hari kiamat kita berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal kita mengutip satu surah yang terdiri dari 3 ayat di surah Al-'Asr. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan bersumpah atas nama waktu bahwasanya manusia itu secara umum adalah orang-orang yang merugi. Lalu kemudian hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan amal soleh, dan kemudian berwasiat menasihati sebagian dengan yang lainnya dalam rangka istiqamah di jalan kebenaran, kebaikan, dan bersabar menjalani nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sampai akhir kehidupan. Merekalah orang-orang yang tiada akan merugi. Di sini kita akan mendapati satu poin penting betapa luar biasa berharganya waktu. Dari sekian banyak waktu-waktu yang tersedia, detik berlalu menjadi menit, kemudian terakumulasi menjadi hitungan jam, kemudian menjadi hitungan hari, pekan, bulan, tahun, dan seterusnya. Maka kemudian menjadi sangat penting bagi kita untuk memperhatikan efektivitas dan efisiensi waktu-waktu yang kita jalani. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi karena waktu yang berlalu habis tanpa satu amalan, tanpa ada satu kebaikan yang kita lakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita lebih bisa awas dari waktu-waktu yang kita lalui, ada satu amalan yang sangat penting dan mungkin sekali bagi kita untuk bisa memanfaatkannya selama kita menghadirkan kesadaran bahwasanya waktu-waktu itu akan menjadi penting dan berharga dengan satu amalan yang mudah sekali bagi kita untuk bisa melakukannya. Dan kemudian waktu itu akan menjadi sangat berharga dan bernilai manakala ia kita lakukan dengan satu amalan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakinna alifun harf wa lamu harf wa mimu harf." Siapa yang membaca kitab Allah, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Siapa yang membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan hasanah bi'asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kalau kita baca alif lam
sudah 3 huruf dikalikan menjadi 10, Allahu Akbar. 30 kebaikan akan kita dapatkan hanya dengan membaca alif lam mim saja. Artinya dengan tentunya membaca dengan memperhatikan aspek kualitas bacaan yang benar dan baik. Bagaimana kalau misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf pada lafal al-basmalah. 190 kebaikan akan kita dapatkan dengan membaca lafal al-basmalah saja selama kita niatkan adalah membaca Al-Qur'an. Saat kita baca satu surah Al-Fatihah, Allahu Akbar, akan lebih banyak lagi. Dari waktu-waktu kita yang tersedia yang mungkin selama ini kita sering mengeluh, saya ini terlalu sibuk dengan berbagai macam kegiatan saya, dengan aktivitas dan bisnis pekerjaan saya. Siapa di antara kita yang tidak bepergian menuju tempat bekerjanya? Selama di tempat kita akan menuju bekerja, di kendaraan kita, apakah dengan sepeda motor ataupun mobilnya. Kesempatan seperti ini akan menjadi sangat berharga kalau kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Apakah dibantu dengan audio ataupun media-media yang ada di sarana yang tersedia di alat kendaraan kita seperti speaker atau murattal Al-Quran, atau kita sendiri yang membacanya secara langsung dengan hafalan-hafalan yang kita miliki. Sambil nyetir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan seterusnya. Allahu Akbar. Ini adalah satu kebaikan, satu peluang yang kemudian pahalanya itu begitu luar biasa. Satu huruf dikalikan menjadi 10. Dengan contoh lafal Bismillahirrahmanirrahim saja, kita akan mendapatkan peluang 190 kebaikan. Kalau kita baca satu surah An-Naba, surah An-Nazi'at dan seterusnya, jarak tempuh kita semakin jauh dari rumah kita, maka akan semakin banyak ayat-ayat yang bisa kita baca. Lalu kemudian tentunya kebaikan-kebaikan juga akan semakin banyak menanti kita. Di waktu kita sedang menunggu antrian misalkan, daripada bengong-bengong gak jelas, nyanyi-nyanyi gak jelas, baca hafalan-hafalan Al-Quran yang kita miliki. Dan ini juga akan semakin mendorong kita untuk semakin giat menambah hafalan Al-Quran kita. Tidak hanya sekedar muter-muter di sekitaran surah Ad-Duha saja, mungkin berlanjut pada surah Al-Qiyamah, surah Al-Mursalat, dan selanjutnya. Maka semakin banyak hafalan Al-Quran kita akan semakin terdorong untuk memperbanyak tilawah Al-Quran kita, karena Al-Quran itu harus kita jaga dengan memurojaahnya. Maka mari kita manfaatkan waktu-waktu yang berharga dengan amalan-amalan yang berharga, dan kemudian akan menjadi nilai tersendiri, menjadi nilai pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan simpan demi kebaikan pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan Al-Qur'an, menjadikan kita sebagai ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.